Hai rekan-rekan, di tangan saya ini ada kain dan kemudian ada tali. Kita sedang membicarakan mengenai satu kejadian yang sekarang ini lagi viral banget, di mana kedua alat inilah yang dipakai untuk membunuh. Pelakunya adalah seorang anak yang baru berusia 15 tahun, membunuh tetangganya yang baru berusia 5 atau 6 tahun. Modusnya adalah dengan cara ketika si anak kecil ini datang ke rumahnya, kemudian dengan semua rencana yang sangat rapi, apa yang dilakukan adalah dia menaruh mainan di dalam bak. Lantas kemudian anak itu disuruh untuk mengambil, dan waktu ketika mengambil di bak mandi kemudian ditenggelamkan. Lantas kemudian jenazah dan mayat dari si anak ini kemudian ditaruh di lemari. Sebelum ditaruh disumpal mulutnya, dan lantas kemudian diikat. Dan semalam-malaman dia tidur bersama dengan mayat. Dan keesokan harinya kemudian dia melapor kepada polisi bahwa dia adalah pelakunya. Belajar dari kasus ini sebenarnya sebagai orang tua, sebagai pendidik, ada paling enggak 8 hal ciri yang bisa kita waspadai kalau sampai anak kita mengalami gangguan-gangguan atau gejala-gejala atau perilaku yang bergerak ke arah itu. Anda mesti waspada. Bisa-bisa anak kita termasuk salah satu yang mungkin jangan-jangan punya tendensi untuk psikopat. Ciri pertama adalah, bagi mereka adalah aturan itu untuk dilanggar, dan mereka menikmati hal seperti itu. Ciri kedua adalah ketika anak itu mulai menikmati membunuh binatang. Dan itu juga menjadi salah satu ciri yang perlu diwaspadai, karena hampir semua kisah-kisah yang berhubungan dengan psikopat biasanya itu juga berurusan dengan pembunuhan binatang. Ciri ketiga adalah anak-anak seperti ini tidak bisa berempati, tidak bisa merasakan perasaan yang dirasakan oleh orang lain. Dan ini mengingatkan saya kepada satu kejadian yang pernah terjadi di Amerika dengan serial killer. Jadi pembunuh berantai yang setelah ditangkap itu ditanya oleh FBI, kamu nggak merasakan dan mencoba merasakan bagaimana perasaan dari orang tua yang korbannya kamu bunuh? Tahu jawabannya apa? Kalau saya bisa merasa, maka saya tidak akan membunuh. Ciri yang lain dari anak-anak seperti ini adalah dia terobsesi dengan tokoh, dengan sesuatu, dan tokoh obsesinya bisa aneh. Dalam kejadian yang baru-baru ini terjadi yang ada di sawah besar ini, si anak yang berusia SMP yang membunuh anak berusia 5 tahun ini, salah satu tokoh yang dia kagumi adalah Chucky. Chucky itu loh, tokoh boneka film horor yang menjadi pembunuh, dan Slenderman, tokoh juga pembunuh para remaja. Ciri berikutnya yang mesti diwaspadai juga sebagai orang tua adalah dia kadang-kadang udah nggak bisa membedakan yang baik jadi jelek, yang jelek bisa jadi baik. Jadi antara kebaikan dan kejahatan buat anak-anak seperti ini menjadi blur, nggak jelas, jadi nggak tegas, dan mereka bisa saja bahkan sangat menyanjung-nyanjung orang yang melakukan kejahatan. Bagian berikutnya adalah ketika anak itu juga mulai sering berbohong, menceritakan hal-hal yang ternyata tidak benar, ataupun sesuatu yang dia lakukan, tapi ketika ditanya, ternyata dia mengelak dan tidak mengakui bahwa dia melakukannya. Ciri lainnya yang perlu kita waspadai juga adalah kecenderungannya adalah egois. Jadi sudut pandang dia adalah sudut pandangan dirinya sendiri. Pokoknya yang penting adalah disebut mimi, orang lain yang nggak peduli. Ketika orang lain bahkan menceritakan tentang dirinya, tentang kondisinya, itu kan urusanmu. Ya, yang penting adalah masalah saya, kasus saya, situasi saya. Urusanmu adalah urusanmu. Dan ciri yang terakhir adalah kecenderungan untuk menjadi temperamental. Ada kecenderungan pada orang-orang yang psikopat itu kemampuan untuk berakting yang luar biasa. Dia bisa sangat baik, dia bisa sangat ramah, dia bisa bahkan sangat penyayang. Tapi karena dia punya sebuah intensi untuk kepentingan dirinya. Nah, pada saat intensi ini yang ini terbongkar, atau pada saat ketika orang mau konfrontasi, nah orang-orang ini yang tadinya begitu baik, begitu luar biasa sikapnya itu bisa berubah 180 derajat. Nah, kalau kita menemukan ciri-ciri seperti ini pada anak-anak kita, anak remaja kita, anak muda kita, perlu kita waspadai. Sebagai orang tua kita mesti peduli. Apalagi kalau kita perhatikan dari sudut pandang psikologi adalah itu loh, coretan-coretan yang dibuat oleh si anak itu. Di situ ada mata, ada psikologi namanya psikologi grafis, ada tes grafis. Mata itu tanda tidak aman, insecurity. Mata juga bisa mengandung unsur agresivitas. Apalagi ada gambar orang dirantai, itu juga menunjukkan ada sesuatu yang dikekang. Dan ada juga gambar seperti darah, itu kan menunjukkan kekerasan, violence. Kalau sebagai orang tua, kita melihat anak-anak kita cenderung menghasilkan karya-karya seperti itu, mesti kita waspada.
perhatikan juga status sosmednya itu sebenarnya salah satu yang penting. Makanya sebagai orang tua kita mesti peduli, kita mesti lebih dekat, karena sampai pada usia SMA mestinya kita masih bisa berinteraksi dan mestinya lebih tahu tentang bagaimana cara anak kita berinteraksi setiap hari. Dan tentunya juga adalah soal tontonan tuh, sesuatu yang penting banget, betul nggak? Apalagi usia anak-anak itu bahkan mereka tuh nggak bisa membedakan antara yang namanya imajinasi dengan realita. Apalagi kalau dia sampai mengidolakan tokoh-tokoh yang salah. Dan kadang-kadang luar biasa adalah film itu bisa membangkitkan dari diri kita sesuatu niat keinginan yang paling dalam. Dan hal seperti itulah yang mesti diwaspadai. Tontonan-tontonan yang berpotensi seperti itu, sebagai orang tua kita mesti batasi. Sebagai orang tua kita mesti tahu, sebagai orang tua kalau perlu kita harus dampingi dan mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Dan sebagai orang tua nggak boleh absen. Salah satu penyebab juga yang menjadi catatan pada kasus si anak remaja yang membunuh si bocah kecil ini juga adalah dia tinggal bersama dengan ayahnya, dia tinggal bersama dengan ibu tirinya karena kedua orang tuanya cerai. Dan yang jadi tantangan sebenarnya adalah orang tuanya nggak tahu, kemana orang tua. So, sebagai orang tua kita nggak bisa absen. Anak tidak minta untuk dilahirkan, ya nggak? Kalau kita sudah melahirkan anak kita, tantangan buat kita adalah bukan cuma dikasih makan, bukan cuma dikasih uang, kita juga perlu memberikan waktu, perhatian, kasih sayang buat mereka. Supaya apa? Kita tahu perkembangannya, supaya anak kita jangan tumbuh menjadi seperti tanaman yang liar yang tak terkendali. So, semoga sebenarnya ini adalah bukan bicara mengenai gosipin orang, tapi menurut saya ini adalah catatan yang bagus buat diri kita sebagai orang tua yang prihatin. Bagaimana hal seperti ini jangan sampai terjadi pada anggota keluarga kita. Dari saya, Tony Dio Martin, sama antusias, yuk mari lebih peduli dengan apa yang terjadi dengan anak-anak kita.